Halo Sobat Film Instan, kali ini kita membahas seorang wanita yang habis mandi. Ia pun langsung menggunakan hand body agar tubuhnya tetap semakin lembab. Ia bernama Carmina, yang merupakan pemain utama di film kali ini. Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang habis mandi. Ia pun langsung menggunakan hand body agar tubuhnya tetap semakin lembab. Ia bernama Carmina, yang merupakan pemain utama di film kali ini. Rupanya, Carmina sendiri merupakan seorang gadis kampung yang ingin merubah nasibnya dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah konglomerat. Setibanya di sana, kalang juragan tersebut disambut dengan pembantu lainnya yang bernama Saber. Lantas Carmina pun disuruh masuk ke dalam rumah untuk menemui sang majikan. Di saat menunggu majikan, Carmina mendengar seperti desisan ular. Namun setelah dengar secara seksama, rupanya desisan itu bukanlah desisan ular, melainkan desisan sang bos. Ia sedang melakukan olahraga untuk menghilangkan pegal dan nyeri otot. Sang majikan betina ini bernama Ibu Grace, sedangkan juragan jantan bernama si Pak Alek. Seusai diperkenalkan oleh kedua majikannya, Sabel pun mengajak Carmina untuk pergi ke kamar sambil menjelaskan bagaimana sistem kerja di tempat ini. Rupanya pembantu di rumah ini bukanlah mereka saja. Masih ada satu lagi yang bernama Anna. Kemudian ketika hendak meletakkan barang-barang, Carmina melihat sebuah gelang di ranjangnya, di mana dari tatapan gelang tersebut penuh arti dan makna. Si Anna pun mengatakan kalau gelang itu merupakan milik dari pembantu sebelumnya. Saat itu juga Carmina terlihat semakin mengingat memoris dan tampak begitu sedih, sembari Anna memberikan seragam kerja milik pembantu sebelumnya, sekaligus pemilik gelang yang ia pegang. Ia bernama Monica. Di hari pertama kerja, ia pun memotong seragamnya sendiri agar terlihat lebih mantap, di mana hal itu dilakukannya untuk melakukan pacuan kepada sang majikan Alec. Dan di saat itulah, ia langsung disamperi oleh si Alec dan mengatakan ia ingin diberi bir di ruangannya. Namun hal tersebut diambil alih oleh si Sabel. Setibanya di ruangan Alec, dia pun mengatakan jika yang memberi bir tersebut adalah pembantu baru. Namun ia mengatakan kepada si Sabel bahwa ia akan memberi kesempatan. Dan ternyata terjadilah ritual yang diinginkan oleh para penonton. Sesudah selesai melakukan kegiatan, mereka pun mengangkat jemuran sambil ngegibah. Si Carmina ini ngegibah mengenai juragannya yaitu Pak Alek, di mana Anna mengatakan Pak Alek ini menyukai daging segar seperti kita, karena istrinya sendiri sudah tua dan keriput tuh. Si Carmina pun menyaut jika selagi dia kaya raya dan juga tampan, kenapa tidak? Itulah sebabnya dia mudah menarik perhatian para wanita. Di tengah pegibahan tersebut datanglah seorang tukang kebun sekaligus pacar si Anna yang bernama Berto. Di mana kedatangan si Berto itu ingin melakukan kegiatan bersama si Anna, alias menggoda sang pacar. Karena pada saat itu merupakan waktu yang tepat sebelum Anna nanti dipanggil oleh ibu majikan. Pada saat itu juga Anna pun langsung menyusul Berto ke kamarnya, lantas melakukan ritual yang para penonton inginkan. Sedikit olahraga kilat dan pembakaran lemak yang sangat atraktif. Singkat cerita, mereka pun dipanggil untuk memijat sang majikan. Sama Dilan sambil melihat suaminya berenang. Bu Grace mengatakan apa yang ia benci. Dua di antaranya, ia tidak suka ular, apapun itu bentuknya. Dan yang kedua, ia sangat benci kepada orang yang sangat tidak cekatan. Selain itu, Bu Grace juga melarang keras para pembantunya untuk berenang di kolam itu, karena ia tidak mau kolamnya terkontaminasi. Saat Bu Grace hendak pergi, Sabel yang sudah tidak pulang selama 3 tahun meminta izin untuk pulang kampung. Karena di hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Karena sudah mengabdi yang cukup lama, dengan senang hati, Bu Grace pun mengizinkannya untuk pulang. Keesokan harinya, Sabel, Carmina beserta Anna pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Sabel bercerita, jika Ibu Grace itu sedikit sedeng. Anna terus-menerus mengkonsumsi obat. Ia sepertinya memiliki kepribadian ganda. Akibat berpuluh-puluh tahun meminum obat. Hal itu terjadi sejak ia kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan pada saat itu. Sabel sekalian membeli baju itu untuk kado ulang tahun sang ibu. Tiba di rumah, Sabel dan Carmina pun menemui Ibu Grace untuk berkeliling rumah sambil mengoceh mengenai percintaannya. Ibu Grace ini ternyata memang sedikit sedeng tuh. Pada saat itu, ia bercerita dan mengatakan pada Sabel untuk memberitahu cerita ini kepada Carmina. Yang jelas-jelas Carmina ada di sampingnya tuh. Malam harinya, Carmina pun memakan apel di dapur. Datanglah Pak Alek yang meminta minum, di mana Pak Alek terlihat sudah tidak sabar untuk unboxing si Carmina.
Tetapi ketika mereka melancarkan aksinya, si Sabel tiba-tiba datang. Dan waktu itu juga ketika Bu Grace datang ke dapur dan hendak mencicipi masakan Sabel, ia dikagetkan dengan motif entong yang ia pakai. Motifnya tanaman rambat, tetapi Bu Grace mengira itu motif ular. Saat mengobati lukanya, itulah Sabel bercerita kepada Carmina mengapa ia bertahan di tempat ini. Karena Sabel ini terlilit utang dan untuk mengobati ibunya yang harus cuci darah setiap minggu, Bu Grace dengan senang hati meminjami uang kepada Sabel. Dengan cara ia harus mengabdi kepadanya selama 3 tahun. Sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana selain di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Carmina ternyata sedang mengantar bir kepada si Pak Alec yang berada di samping kolam tuh. Dan pada saat itu, tali sepatunya lepas. Ia pun menali sepatunya kembali dengan mengangkat kaki tepat di depan muka si Pak Alec. Dan pada saat itu juga ternyata Pak Alec mengajak Carmina berenang bersama. Dan akhirnya, kegiatan berenang itu membuat ombak pada kolam meluap karena saking kerasnya pukulan aset milik Pak Alec. Keesokan paginya, Carmina yang sedang menyapu terus dilihat oleh si Pak Alec yang selalu memandanginya. Begitu juga sebaliknya tuh. Ketika Pak Alec sudah pergi, datanglah si Sabel untuk memperingatkan Carmina jangan terus-menerus melanjutkan hubungannya dengan si Alec. Karena dia hanya ingin melakukannya sesaat. Dan begitu juga apa yang dilakukan si Pak Alec kepada semua pembantu di rumahnya. Malam hari Pak Alec pun nyamperin Carmina yang sedang membersihkan kamar mandi. Sadar akan kedatangan Pak Alec, tiba-tiba crossover membasahi dirinya yang membuatnya menjadi basah kuyup. Hal tersebut membuat Pak Alec menjadi semakin tidak tahan. Sehingga mereka berdua pun langsung melakukan gaspol pada saat itu juga. Diiringi dengan gemericik air shower yang keluar secara pelan-pelan. Ketika di kamar, Carmina pun hendak mengganti bajunya. Ia pun mendapati Anna telah sedang menangis. Anna pun bercerita kepada Carmina jikalau dia baru saja ditelepon oleh sang ayah karena adiknya sedang dipenjara. Ia tertangkap menggunakan obat-obatan terlarang. Ia juga mengatakan tidak punya cukup uang untuk menebusnya. Anna yang bingung kemudian memutuskan untuk meminjam uang kepada si Pak Alec. Dengan senang hati, Pak Alec akan meminjamkannya dan mengantarkannya langsung ke depan kamarnya. Mendengar hal itu, Anna pun menjadi kaget dan tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, Anna pun memberitahu hal tersebut kepada Berto sang pacar. Kemudian, Berto pun nampak karena ia mengiyakan ajakan dari si Pak Alec. Berto berniat untuk mengambil semua tabungannya dan menebus sang adik. Akan tetapi, Anna tidak setuju. Karena tabungan itulah hanya jalan satu-satunya agar dia bisa kabur dan membangun rumah keluar dari tempat ini. Tak lama kemudian, datanglah si Alec membawa uang yang dibutuhkan si Anna. Setelah itu, Anna pun tahu apa yang harus ia lakukan. Ia pun gaspol dengan si Alec di depan muka si Berto, alias calon suaminya. Singkat cerita, Sabel yang akan pulang kampung pun untuk merayakan ulang tahun sang ibu dipanggil oleh Bu Grace. Rupanya, tiba-tiba Bu Grace ini tidak mengizinkan Sabel untuk pulang. Padahal beberapa hari sebelumnya Sabel sudah meminta izin. Akan tetapi kini ia melarangnya. Hal ini kembali membuktikan bahwa Bu Grace sedikit sedengku. Malam harinya Sabel pun galau, menikmati sebotol bir sambil meratapi kesedihannya. Karena setelah 3 tahun tidak pulang, kini ia gagal bertemu sang ibu lagi. Melihat Sabel yang tengah bersedih, Carmina coba untuk menghiburnya. Sekalian ia bertanya tentang Monica, yaitu pembantu sebelumnya. Sabel pun bercerita mengenai kebersamaannya dan Monica selama bekerja. Sabel mengatakan jika semuanya baik-baik saja, sebelum Monica mencintai si Alec. Dan hampir setiap hari melakukan gaspol bersama di dalam rumahnya. Semakin lama hubungan mereka semakin dekat juga. Hingga suatu hari si Alec dan Monica dipergoki oleh Bu Grace sedang melakukan gaspol. Tidak hanya itu, rupanya Monica juga telah mengandung anak si Alec, sehingga membuat Bu Grace sangat murka karena si Bu Grace ini tidak bisa hamil. Seolah-olah, dia bisa melakukan apa yang tidak bisa Bu Grace lakukan. Bu Grace sangat membenci kehamilan Monica, ia pun mengurung Monica di sebuah gudang. Menyuruh semua para pekerja laki-laki untuk mendobrak segel Monica. Pak Alec sebagai orang yang telah mengambil Monica pun menyarankan Monica dipulangkan saja. Mendengar perkataan suaminya tersebut, Bu Grace pun semakin ngamuk. Setelah kejadian itu, mereka pun mengatakan pada para semua pembantu, jikalau Monica telah melarikan diri kepada seorang pria yang tidak diketahui. Mendengar kisah Monica dari Sabel, Carmina pun nampak begitu sedih dan fakta mengejutkannya adalah Carmina merupakan saudari dari Monica. Sabel pun telah mengetahuinya, karena Monica telah memiliki foto bersama dengan Carmina. Selain itu, Monica juga memamerkan gelang pemberian dari si Alec, yang menandakan mereka berdua saling mencintai dan melakukan pernikahan.
Sebagai saudara dan kakak yang baik, Carmina pun juga mengingatkan Monica mengenai apa yang ia lakukan. Dan keesokan harinya, terlihat Pietro dan Anna sedang membicarakan tabungan mereka sudah cukup untuk menikah, meski hanya di KUA. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah Bu Grace hari itu juga. Sore harinya, Pietro pun memberanikan diri untuk berbicara kepada si Grace. Kalau malam nanti ia akan pergi dari rumah ini bersama si Anna. Mendengar hal itu, Bu Grace pun marah kepada Pietro. Apalagi dia mengajak si Anna. Dia pun kemudian mengancam Pietro jika pergi dari tempat ini, secara bersamaan nyawanya akan terancam. Akan tetapi, ketika si Pietro sedang menelpon si Anna, tiba-tiba Bu Grace pun mengirimnya ke dunia lain. Tak lama kemudian datanglah si Anna bersama Carmina yang baru pulang dari pasar. Ia menegur Pak Alec yang sedang menyiram jalan sendirian, karena itu pekerjaan si Berto. Kemudian Alec pun mengatakan Berto telah pergi. Ia tidak pamit, pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Anna yang telah merasa ditinggal kabur oleh si Berto, ia pun menjadi sangat galau dan terpukul. Saat bercerita sambil menangis itulah ia mencoba menelpon Berto kembali. Akan tetapi ia mendengar suara dering ponsel si Berto berada di sekitarnya. Ia pun menemukan ponsel yang penuh bercak. Anna pun bersama Carmina yakin kalau majikannya telah melakukan sesuatu buruk kepada Berto. Sehingga ketika menyuguhkan makanan untuk mereka berdua, Anna dan Carmina menaruh racun kepada minumannya. Akan tetapi Bu Grace mengetahui hal itu, ia pun langsung menjatuhkan minumannya. Malam pun semakin larut. Carmina yang sedang sendirian pun disamperin oleh si Alec. Kemudian dia diajak melakukan gaspol saat itu juga. Saat melakukan gaspol, Carmina mendapati Bu Grace sedang menonton mereka berdua, di mana ia sambil melakukan peregangan jari untuk si Bu Grace. Setelah kejadian tersebut, Carmina pun dipanggil bersama Bu Grace, lantas menanyakan bagaimana bisa terciduk, dan si Carmina ini pun menjawab bukannya ibu yang terciduk. Mendengar jawaban itu, Bu Grace pun ketawa lantas menjelaskan jikalau apa yang dilakukan suaminya pada semua pembantu di rumah ini adalah perintahnya. Mulai dari mendobrak si Anna, Sabel, Carmina, dan juga Monica, itu adalah perintahnya semua. Karena Bu Grace sangat menikmati pertunjukan itu, sehingga bisa disimpulkan Bu Grace ini memiliki kelainan. Bu Grace mengatakan jika ia memiliki Alec karena ia sangat mematuhi dirinya. Dan pada saat itu juga Bu Grace akan membayar Carmina dengan sangat banyak, asalkan mereka mau berolahraga bertiga, ia, Alec, dan Bu Grace. Namun tiba-tiba, saat mereka terbangun dari tidurnya, Pak Alec dan Bu Grace tengah berada dalam kondisi terikat. Itu dilakukan oleh si Carmina rupanya, di mana Carmina di sini menginterogasi mereka berdua mengenai keberadaan saudari kandungnya, yaitu Monica. Kemudian Bu Grace pun mengatakan Monica sudah dipanggil sang pencipta. Hal itu terjadi di malam hari ketika Monica berhasil kabur dari Pak Alec dan Bu Grace yang sedang berdebat. Akan tetapi dia malah jatuh ke sebuah sungai yang membuat Monica pun terkirim ke dunia lain. Lantas Pak Alec dan Berto pun menanamnya di halaman belakang rumah. Dan di saat yang bersamaan, Pak Alec pun berhasil melepas ikatannya. Lantas, ia pun menyerang Carmina. Mendengar Carmina dalam bahaya, pembantu lainnya pun datang untuk membantu. Tapi Bu Grace berhasil melarikan diri. Rupanya Bu Grace tidak beruntung kala itu. Karena ia memasuki salah satu ruangan yang penuh ular milik Pak Alec. Seperti kita ketahui, Bu Grace ini sangat amat takut dengan ular. Ia pun sangat histeris pada saat itu. Mereka pun tidak melakukan apa-apa kepada Bu Grace. Ia pun membiarkan Bu Grace terkurung di dalam ruangan itu. Di mana Bu Grace pun sampai meninggoy karena ketakutan setelah melihat sebuah isi ruangan itu. Ketegangan pun berakhir. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mandi bersama di kolam renang yang memiliki air yang sangat jernih. Dan film pun tamat.